Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada aksi nyata modul 3.1.A.10 yang disusun oleh Prasetya Istiqomah CKP Angkatan Kedua Kabupaten Kebumen. Kali ini tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Peristiwa atau fakta. Latar belakang masalah aksi nyata modul 3.1 ini adalah aksi nyata ini dilakukan bermula ketika siswa kelas 5 yang merupakan kelas yang saya ampu melakukan kegiatan di sela jam pelajaran. Anak-anak bermain setelah mereka melaksanakan evaluasi. Pada saat yang bersamaan, saya sedang kembali ke kantor untuk mengambil buku penilaian. Pada saat itu, Farhan yang merupakan anak yang sangat aktif di kelas ikut bermain. Farhan merupakan anak yang berperawakan besar dan tinggi jika dibandingkan dengan teman lain seusianya. Ketika teman lain sedang bermain, tiba-tiba Farhan berjalan mendekati jendela yang ada di kelas kami. Tanpa memikirkan akibatnya, Farhan langsung memukul jendela tersebut dengan telapak tangannya. Lalu seketika kaca retak. Prak! Memang tidak sampai pecah, tapi retak di bagian tengah. Saya melakukan aksi nyata ini yang pertama adalah melihat bahwa situasi ini sesuai dengan paradigma dilema etika, yaitu individu lawan masyarakat. Yang kedua, bahwa hal ini dilakukan oleh Farhan sendiri, sehingga Farhan harus belajar bertanggung jawab. Berikut ini beberapa foto hasil aksi nyata yang sudah saya lakukan. Yang pertama, ada foto kondisi jendela yang retak. Yang kedua adalah saat saya dan Farhan berbicara secara langsung dari hati ke hati untuk menanyakan kejadian yang sebenarnya. Lalu saya sangat salut kepada Farhan karena dia mengakui kesalahannya dan dia akan bertanggung jawab. Saya meminta kepadanya untuk mengatakan jujur kepada orang tuanya tentang apa yang terjadi. Namun sebelum saya mengambil keputusan sendiri untuk meminta pertanggungjawaban dari Farhan, saya terlebih dahulu berkomunikasi bersama kepala sekolah dan guru yang lain untuk menanyakan pendapat mereka tentang apa yang harus Farhan berbuat untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Akhirnya kesepakatan bersama kami menemukan solusi bahwa Farhan harus mengganti kaca yang sudah retak tersebut. C. Pembelajaran atau findings. Yang pertama, praktik baik penerapan konsep pengambilan keputusan hanya dilakukan kepada beberapa peserta didik. Tidak semua peserta didik melakukan praktik baik tersebut. Tidak menutup kemungkinan masih banyak peserta didik kebingungan dan bahkan tidak secara maksimal mampu mempraktikkan 9 langkah pengambilan keputusan dalam menyelesaikan dilema etika yang akan mereka hadapi di kemudian hari. Yang kedua, terjadi perubahan paradigma warga sekolah dalam pengambilan keputusan yang tadinya selalu bergerak secara cepat. Sekarang ada proses dalam pertimbangan dan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Penerapan ke depan atau future. 1. Setiap peserta didik diberikan kesempatan yang sama untuk mempraktikkan konsep pengambilan keputusan dengan menerapkan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan baik dalam forum diskusi maupun disisipkan sebagai materi tambahan yang dilakukan guru pada mata pelajaran. Kedua, memaksimalkan peran komunitas praktisi dalam membentuk, menerapkan konsep pengambilan keputusan sebagai agen perubahan yang akan memberikan layanan terhadap kesulitan yang terjadi pada proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Yang ketiga, melibatkan warga sekolah untuk melakukan umpan balik dari setiap pengambilan keputusan yang dibuat dan memberikan keleluasaan untuk memberikan masukan demi ketepatan keputusan dan melakukan refleksi. Demikian aksi nyata 3.1.A.10 yang sudah kami lakukan. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.